Jenuh rasanya aku di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Hanya ada hiburan melalui televisi dan handphone. Aku sedang merenung dan memikirkan bagaimana kondisi saat ini, di mana virus COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia dan sudah membunuh ratusan, bahkan jutaan manusia di dunia. Aku berpikir, mungkin ini semua teguran dari Tuhan kepada manusia yang selalu mengotori dunia dengan segala polusi dan sampah yang menggunung. Aku melihat berita di handphone, banyak negara di dunia yang semakin kewalahan menangani pandemi ini. Aku benar-benar bosan hanya di rumah saja. Aku ingin sekali bertemu dengan teman-temanku. Rasanya sangat menyebalkan ketika harus di rumah saja tanpa boleh ketemu dengan orang-orang di sekitar. Bagiku, tidak masalah ketika aku bertemu dengan satu atau dua orang temanku. Aku juga tidak akan keluar rumah setiap hari. Dan ketika aku keluar, aku akan mematuhi protokol kesehatan. Tetapi, jika aku keluar rumah, sudah menjadi risiko aku untuk tertular. Toh, aku juga tidak tahu apakah orang yang kutemui saat itu sehat atau membawa virus corona atau COVID-19. Sudahlah, lagian juga sedang diterapkan PPKM. Aturan terbaru yang diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau COVID-19. Lagian juga, aku tidak mau sampai terpapar virus ini. Ketika aku membaca kembali berita melalui handphone tentang dampak virus corona atau COVID-19, begini beritanya. Awalnya, PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian, PPKM darurat diperluas ke 15 daerah luar Jawa Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. PPKM level 4 sendiri telah diperpanjang beberapa kali, yaitu pada 21 sampai 25 Juli 2021, 26 Juli sampai 2 Agustus 2021, dan 3 sampai 9 Agustus 2021. Tujuan dari PPKM tersebut adalah untuk mengurangi angka kenaikan virus corona atau COVID-19 dan mengurangi kerumunan. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dan dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi COVID-19. Banyak sekali pekerja yang di PHK dan menjadi pengangguran. Tak jarang dari mereka yang sudah terkena PHK membuka bisnis sendiri demi mencukupi kehidupan keluarganya. Itulah berita terkini yang kudapati dari handphone kecilku. Aku merasa sedih dan kasihan kepada mereka yang sudah terpapar maupun yang sudah terkena dampak virus corona atau COVID-19. Aku ingin sekali menolong mereka, tapi apalah daya aku yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar semua lekas membaik dan bisa kembali seperti dulu. Tidak hanya pemerintah saja yang merasakan dampaknya, tetapi masyarakat juga ikut merasakan dampak dari virus corona atau COVID-19 ini. Namun,
tak jarang ada masyarakat yang sangat menyepelekan virus ini dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti berkumpul-kumpul atau keluar rumah dan tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Aku termenung dan berpikir kembali. Sekarang aku sadar, jika aku keluar rumah, itu akan membahayakan aku dan juga orang lain. Tidak. Aku tidak mau egois. Aku tidak mau egois. Ini untuk kebaikan bersama. Dengan aku di rumah saja dapat mengurangi orang yang terpapar virus ini dan mengurangi kerumunan. Aku ingin kembali seperti dulu, di mana semuanya baik-baik saja ketika keluar rumah tanpa harus menggunakan masker. Di mana ketika aku bertemu dengan teman-temanku atau orang lain, tidak perlu merasa takut dan hati-hati. Kapan semua ini berakhir? Kapan kembali normal seperti dulu? Aku sudah capek dan bosan akan semua ini. Di mana kita terus-menerus harus berada di rumah. Kalian juga pasti merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Tolong, jangan anggap remeh virus ini. Ini semua tidak akan berakhir jika tidak dengan kesadaran diri sendiri. Kita bisa bersama-sama melawan virus ini, agar dunia kembali seperti dulu. Kalau bukan dari sekarang, kapan? Apa harus tunggu korban yang banyak lagi? Apa harus tunggu ada keluarga kita yang terkena baru sadar dan percaya tentang virus ini? Tidak kan? Ayolah kawan, kita sama-sama taati peraturan pemerintah, memakai masker jika keluar rumah, serta tidak berkumpul-kumpul dan menjaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan sehabis berpergian. Kita pasti bisa bersama-sama melawan virus ini. Indonesia pasti bisa, dan bumi kita akan kembali pulih berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Selagi kita mau berjuang, menaati peraturan pemerintah, dan mematuhi protokol kesehatan, Tuhan akan menolong kita. Lekas membaik bumiku, agar semua kembali seperti dulu dan normal kembali. Segeralah berlalu pandemi ini. Amin. Itulah seruanku yang sering bergejolak di hati maupun pikiran, entah sambil berdoa ataupun tanpa sadar menasehati diriku serta mereka, walaupun sepintas kesah dan bukan beradu tatap.